Surat perintah membayar halaman 284. Hampir sama sebenarnya Bapak Ibu nih, ya. Surat perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi aliran hampir sama lah semuanya ya. Berdasarkan pengajuan uang persediaan, PA mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP. Kemudian berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian UP ya yang telah digunakan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU ya. Kemudian berdasarkan pengajuan SPP TU, PA atau KP mengajukan permintaan TU kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU. Oke. Kemudian berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh bendahara, PPK SKPD PPK unit SKPD melakukan verifikasi ya, kebenaran material, surat bukti, kelengkapan, dokumen, keterangan. Berdasarkan hasil verifikasi, PA atau KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada kuasa BUD. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA atau KPA tidak menerbitkan SPM LS. Jadi juga tanggung jawab PA atau KPA untuk tidak membuat SPM LS, ya kan? Ya. Nah, itu juga harus kerjasama. PA juga jangan sembarangan tanda tangan. PA juga harus paham bagaimana memverifikasinya. PA juga harus atau KPA juga harus paham bagaimana mencek, recheck dan cross check berkas-berkas yang sudah PPK verifikasi. Kadang-kadang ada mungkin hilaf atau terlewat atau kesalahan PPK. Jadi ada beberapa tahapan dari bendahara juga PPTK verifikasi, bendahara verifikasi, PPK verifikasi, ya idealnya juga karena PA penanggung jawabnya di masing-masing OPD ya beliau juga harus bisa memverifikasi atau juga udah mempercayakan oleh PPK, udah oke gue tanda tangan. Nah, risikonya nanti bisa bisa benar atau tidak benar kalau tidak diverifikasi sendiri. PA atau KPA mengembalikan dokumen SPPLS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat paling lambat 1 hari terhitung sejak diterimanya SPP. Nah, kadang-kadang ada juga pernah kejadian beberapa tahun yang lalu di tempat yang lama saya lihat. Jadi ada KPA baru pindah dari tempat lain, tiba-tiba harus menandatangani SPM. Waduh, Masya Allah. Sedangkan dia tidak diperlihatkan SPP-nya. Nah, itu yang kadang-kadang juga harus paham. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang sekarang belum jadi PA, belum jadi kepala dinas ataupun jadi kepala badan, sudah memahami prosedur pengelolaan keuangan daerah dari paling tahap bawah sampai selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat jadi pengguna anggaran tidak dimanfaatkan oleh oknum ya yang paham itu. Nah, itu. Makanya ada istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paham perencanaan dan paham keuangan. Beruntunglah Bapak Ibu sekarang di bendahara yang berhubungan dengan keuangan. Jadi nanti insya Allah ke depan aman terkendali. Oke, ini terkait hal tersebut di atas. Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut. Nah, ini tinggal baca hampir samalah. Jenis SPM terdiri dari SPM EUP, GU, TU, LS, dan lain sebagainya. Hampir sama ya. Ya kan, PPK unit SPK berwenang melakukan verifikasi, ya kan, kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan TU. Ya, kalau unit ya, unit itu LS dan TU, ya kan. Kemudian PA-KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. Dilarang tuh ya. Kemudian dalam hal PA atau KPA berhalangan sementara
yang bertugas dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan surat tugas PA dan KPA. Nah, harus ada surat tugasnya juga kalau Bapak Ibu diberi kewenangan, ya. Jangan sembarangan, tolong dong bantuin tanda tangan nih, tanda tangan, gitu. Jangan. Harus Bapak Ibu minta, "Pak, surat tugasnya mana, Pak? Saya nggak mau sembarangan tanda tangan, Pak. Ini kan, bukan, kewenangan saya khawatir melangkahi kewenangan saya." Nah, itu yang harus Bapak Ibu ingatkan juga kepada pimpinan. Oke, takutnya beliau hilaf. Kemudian dalam hal PA atau KPA berhalangan tetap menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Harus ada keputusan. PPK SKPD, PPK unit SKPD dalam menerbitkan setiap SPM melakukan pencatatan pada register SPM. Harus dicatat juga register SPM-nya. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu nggak jauh. Nah, ini juga ada perintah membayar UP, ya, ketentuan pelaksanaan. Berdasarkan SPP UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD, melakukan verifikasi dan cara meneliti kesesuaian UP dengan SK Kepala Daerah. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan perintah membayar UP yang didokumentasikan untuk draft SPM UP untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran. PA menandatangani dan menerbitkan SPM UP paling lama 2 hari sejak proses verifikasi dinyatakan sudah lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada kuasa BUD dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA. Nah, kan PA tanggung jawabnya besar Bapak Ibu walaupun nggak megang uang, yang megang uang kan bendahara. Maka bendahara juga berhak menolak. Jadi walaupun sudah diverifikasi di bawah sampai PPK SKPD, dia tanggung jawab ke atas kejadian yang ada di OPD masing-masing. Surat pernyataan verifikasi PPK SKPD. PPK SKPD juga bisa ada surat pernyataan memverifikasi bahwa sudah diverifikasi. Oke, nah, hampir sama lah semuanya nih, ya. Bapak Ibu hampir sama, tinggal di lapangannya harus bagaimana saja, ya kan? Tinggal baca aja Bapak Ibu nih, hampir sama. Ini saya format perintah membayar, ya. Formatnya di halaman 288 ya, SPMUP 288. Kita lihat 288. Di sini tinggal klik 288. Tes. Nah, ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain. Nih. Nah, ini SPMUP seperti ini ya. Ya. Kabupaten Tangerang, surat perintah membayar uang persediaan. Di sini kuasa bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Tangerang tahun berapa, kemudian SKPD-nya mana, bendahara pihak lain, rekening, bla 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 bla, semuanya ada, semuanya di sini sesuai dengan kode-kode yang sudah dikondisikan. Ini pengguna anggaran, nama lengkap. Oke. Surat perintah membayar. Oke, kemudian SPM GU ganti uang, hampir sama ya, cuman judulnya GU, ya kan? Ini pengguna anggaran. Oke. Jangan lupa SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh kepala SKPD. Distempel nih, jangan lupa distempel. Jadi pengguna anggaran juga ngeri-ngeri sedap, makanya tunjangannya lebih besar Bapak Ibu. Tanggung jawabnya besar. Oke. Pengguna anggaran. Ingat Bapak Ibu ya, yang namanya bendahara yang penting adalah dokumen, eviden, bukti-bukti itu harus diamankan ya. Kalau bisa, kalau misalnya ada perintah secara lisan, ya Bapak Ibu jangan langsung oke saja. Bapak Ibu harus cek juga, sesuai nggak perintah secara lisan itu sesuai dengan yang direncanakan di DPA, SPD ada apa enggak. Kalau ada tinggal dilaksanakan, kalau tidak ada ya itu Bapak Ibu harus komunikasi sama PA. Pak ini nggak ada Pak, mohon maaf bagaimana solusinya. Nah kayak gitu kan. Takutnya beliau juga lupa kan. Oke, kemudian oke, nah ini SPM. Dan yang terakhir ini adalah SP2D. Nah, urutannya itu ya Bapak Ibu ya, SP2D. Jadi urutannya adalah
SPD, surat penyediaan dana, ada apa tidak anggarannya. Kemudian SPP, surat perintah pembayaran. Oke. Kemudian SPM, surat perintah membayar. Oke. Kemudian SP2D, surat perintah pencairan dana. Ya kan? Kalau sudah ada SP2D, barulah dicatat. Perintah pencairan dana. Oke. Ini terakhir nih Bapak Ibu ya. Perintah pencairan dana dibuat oleh kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD, rekening kas umum daerah, berdasarkan SPM yang diterima dari PA atau KPA, dari SKPD masing-masing. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan. Kemudian ada PP 12 2019, kuasa PUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari KPA atau PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Nah, di BPKAD juga, di PPKD juga harus cara kerjanya harus tersistem, terstruktur dan terarah ya, supaya nanti lancar kegiatannya. Dalam rangka penerbitan surat perintah pencairan dana, kuasa BUD berkewajiban untuk kuasa BUD meliti kelengkapan SPM, yang diterbitkan PA berupa surat pernyataan tanggung jawab juga harus ada ya. Kemudian menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan dan memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengelolaan daerah. Nah itu meneliti kelengkapan, kalau nggak lengkap dibalikin kan. Nah itu makanya dari awal bendahara, PPTK, PPK, dan PA itu harus benar-benar jangan sampai ada kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen supaya tidak dibalikan gitu. Oke. Kemudian kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D diajukan apabila tuh tadi tidak lengkap surat pernyataan jawabnya dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu. Jadi jangan sampai melampaui pagu. Kalau melampaui pagu berarti masing-masing SKPD itu tidak melihat SPD-nya, surat penyediaan dananya, ngecek dulu seharusnya sehingga tidak melebihi pagu. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 hari terhitung sejak diterimanya SPM. Jadi kuasa BUD juga jangan lama-lama mengembalikan dokumen ya kepada SKPD masing-masing. Kemudian terkait hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri, perintah pencairan dana disampaikan kepada bank untuk memuat informasi tentang baki rekening yang akan dicairkan, kemudian jumlah total dana SKUD yang dicairkan, tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut terdiri menjadi pihak penerima non pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang dan jasa, potongan secara otomatis bersifat transitori, diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ada di bab 5 nanti C. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara kuasa BUD dengan bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam perintah pencarian dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing. Ya, ini biasanya otomatis ya SP2D. Nah itu semuanya hampir sama Bapak Ibu, verifikasi diteliti, dilengkapi. Nah ini contoh di SP2D ya di halaman 295. 295. Oke, set. Lengkapnya nih. Kabupaten kota, surat perintah pencairan dana, semua di Nah, itu benar-benar bendahara itu orang-orang yang teliti nih, nggak sembarangan. Harus teliti, harus dipaksa dilatih untuk teliti. Lembar pertama untuk bank yang ditunjuk, ya. Lembar kedua penggunaan anggaran kuasa, penggunaan anggaran.
lembar ketiga arsip kuasa bendahara, lembar keempat pihak penerima. Nah itu kuasa bendahara umum daerah, kuasa BUD. Ini bukan di SKPD, ini di BUD ya. Jadi Bapak Ibu aman. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, siap. Pak siapa namanya? Pak Hilman. Siap, Pak Hilman. Ya, izin Coach. Hmm. Terima kasih atas waktunya. Tadi mengenai pembayaran langsung ke pihak ketiga lewat LS, ada satu dokumen yang harus dipenuhi, salah satunya itu garansi bank, jaminan bank itu ya. Minta sedikit penjelasan, apakah kita sebagai bendahara itu harus mengecek keabsahan garansi tersebut ke bank, karena pernah kami mengalami bahwa pihak ketiga itu dalam pelaksanaan kegiatannya malprestasi dan harus dikenakan sanksi begitu mengecek jaminan banknya bodong gitu. Jadi yang Iya. bertanggung jawab siapa? Iya, Gitu. betul. Ya, siap. Yang bertanggung jawab paling tinggi sebenarnya PA, pengguna anggaran. Tapi Pak Hilman sebagai bendahara membantu saja memverifikasi, membantu. Tapi penanggung jawabnya PA. Yang kadang-kadang kan itu jaminan itu digunakan khawatir kalau misalnya ada kerjaan atau proyek yang mungkin melibatkan anggaran yang besar, jadi kan? Ya. Kan mereka kan pakai uang sendiri dulu kan, makanya harus ada uang jaminannya dulu. Takutnya nanti malah bodong, malah ada masalah. Nah itu sama-sama lah secara tim Bapak Ibu ya. Pak Hilman juga ngecek, PPK juga ngecek, PPTK juga bagusnya ngecek, saling mengingatkan, saling menguatkan. PA juga akhirnya harus bisa menolak gitu kan. Terkadang juga nih jadi masalah, terkadang di daerah lain, saya nggak usah sebut daerahnya, mungkin saya pernah baca di koran, ternyata pihak ketiganya itu adalah ada keterkaitan dengan penguasa. Nah itu kadang-kadang, ya kan akhirnya udah ACC aja. Ternyata seiring berjalannya waktu ada masalah di tengah jalan, akhirnya dia tidak bisa membayarkan atau tidak melanjutkan kegiatannya itu. Makanya memang walaupun memang pihak ketiganya ada kedekatan dengan kekuasaan, ya harus diingatkan juga kepada PA, Pak ini hati-hati Pak, ini jaminannya nggak ada, nanti takutnya ada masalah gitu. Gitu Pak, tinggal kita ini berani nggak menyampaikan secara sopan atau santun supaya juga kepala daerah juga tidak kena masalah gitu kan, jadi kena masalah. Jadi siapa tahu pelakunya bukan kepala daerah, siapa tahu pelakunya oknum di bawah tingkatan kepala daerah yang orang-orang tim suksesnya atau apa, ya kan? Ini perintah dari Bapak atau ini perintah dari Ibu, padahal tidak ada gitu. Jadinya yang penting kita pelaksana di lapangan harus melakukan ya verifikasi. Ini benar nggak ada jaminannya Pak? Jaminannya resmi apa enggak? Harus cek dan cek. Jadi sama-sama Pak, bersama-sama. Tidak hanya bendahara ya. Jadi kan juga setiap ada proses SPM itu kan, ya kan SPM itu kan ada surat penanggung-jawaban ya, pernyataan tanggung jawab dari PA kan, berarti PA juga harus bertanggung jawab, ya kan. Berarti nanti kalau ada temuan, ada masalah ya PA juga terjerat hukum jadinya gitu. Gitu. Yang penting Pak Hilman kita sebagai menengah ke bawah, ya itu yang saya bilang harus pandai-pandai mengumpulkan eviden. Eviden itu ada berbagai macam bentuk. Ada soft copy, ada hard copy, ada foto, ada rekaman, ada macam-macam dan lain sebagainya. Ada video. Nah itu evidennya. Sehingga di dalam eviden itu terlihat Pak Hilman itu menolak atau mengiyakan, ya kan? Sehingga nanti eviden itu siapa tahu dibutuhkan pada saat ada pemeriksaan, ada masalah ke depan, ya Pak Hilman aman karena ada eviden itu. Jadi eviden itu harus diamankan untuk tanpa harus mencelakakan orang lain. Maksud saya Pak ya. Jadi eviden itu digunakan untuk bukan untuk mencelakakan orang lain, tapi preventif kalau ada masalah ke depan kita aman gitu. Gitu Pak. Tapi kalau misalnya ke depan aman-aman saja, eviden tidak perlu kita keluarkan, ya jangan kita keluarkan gitu. Siapa tahu ada masalah. Itu yang jadi masalah di lapangan Pak Irman. Itu ya, Pak Irman ya. Jadi sama-sama bertanggung jawab gitu. Ya, terima kasih Coach. Sama-sama Pak Hilman. Jadi yang saya lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, sekali lagi niat baik. Saya yakin kalau kita niat baik, ada kekuatan yang kita unpredictable yang bisa kita lakukan.
Ini berbagai macam cara alat untuk mengumpulkan eviden. Mohon maaf Bapak, bisa ada pen cam, ada watch cam, tahu kan Bapak Ibu? Pen cam, watch cam. Nah itu juga khawatir kan kalau Bapak Ibu padahal Bapak Ibu tidak menyetujui, tapi karena Bapak Ibu tidak ada eviden untuk menguatkan Bapak Ibu tidak setuju, akhirnya terlibat dari masalah di dalamnya gitu, ya kan? Gitu. Dan BPK, kejaksaan, makanya yang namanya kejaksaan atau polisi selalu kalau ada masalah dipanggil saksinya, ditanya berjam-jam dengan pertanyaan yang sama, benar nggak Pak? Ditanya berjam-jam, mungkin minimal 2 atau 5 jam dengan pertanyaan yang sama, biar kelihatan ini jujur nggak jawabnya nih, jawabnya konsisten nggak nih, nah gitu Bapak. Nah itu yang harus juga hati-hati, lebih baik supaya kita tidak terjerat dengan masalah hukum, ya kita amankan eviden masing-masing yang bisa untuk mengcover masalah ke depan, gitu Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Bu Betty. Terkait pertanyaan Pak Oma tadi Pak, mengenai ada belanja pengadaan yang nilainya di atas 20 juta itu harus menggunakan LS Pak. LS itu bisa berupa surat pesanan maupun kontrak. Terkadang pada satu rekening belanja pengadaan, misalnya pengadaan ATK, nilainya di atas 20 juta kan harus pakai LS. Seringkali ada temuan di mana pada anggaran kas dipecah nilainya. Bisa di TW1 sekian, di TW2 sekian, dan itu menjadi salah satu temuan Coach, baik inspektorat maupun BPK. Sebenarnya saya pernah nanya, kenapa sih nggak boleh dipecah untuk nilai belanja ini gitu? Jawabannya selalu untuk menghindari temuan BPK, selalu untuk menghindari temuan BPK ataupun menghindari penunjukan langsung. Sebenarnya alasan yang pas untuk pertanyaan itu apa sih Coach? Terima kasih. Emang itu agak sedikit subjektivitas, itu istilah strategi ya, itu namanya strategi sebenarnya ya. Jadi menurut saya temuan BPK itu tidak menakutkan sebenarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, temuan BPK itu tidak menakutkan. Temuan BPK itu supaya tidak terjadi terulang kesalahan yang sama, itu kuncinya. Ya, jangan khawatir. Tapi selama mungkin uangnya itu sudah ditransfer LS baik terpisah atau enggak ya, LS ke rekening yang tepat, paling temuannya hanya temuan administrasi Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya mindsetnya jangan mengkhawatirkan tentang temuan BPK, karena BPK tidak selalu temuannya kita mengambil uang, bukan, karena temuannya administrasi juga gitu opini. Makanya ada opini WDP dan WTP kan, wajar dengan pengecualian. Jadi paling kalau temuan dipecah atau enggak wajar dengan pengecualian kan, belum WTP kan. Tinggal bagaimana memperbaiki temuan-temuan itu, menindaklanjuti temuan BPK, nanti lama-lama jadi berubah jadi WTP. Itu saja Mbak gitu. Jadi yang penting jangan sampai salah transfer gitu. Kenapa dihindari supaya tidak penunjukan langsung, kan ada batasan-batasan tersendiri ya, berapa maksimalnya penunjukan langsung, supaya takutnya ada oknum yang bekerja sama, PT-nya itu terus, orangnya itu terus gitu. Akhirnya tidak profesional akhirnya gitu. Itu aja sebenarnya subjektivitas. Tapi selama bendahara sudah ngecek berkasnya, dokumennya, nomor rekeningnya, pihak ketiganya, perusahaan dan benar, tinggal transfer saja gitu. Yang penting jangan salah transfer ke pihak orang lain, pihak yang lain, atau pihak keluarga kita, itu aja. Ya itu yang harus dihindari. Jadi sekali lagi mindsetnya jangan menakutkan temuan-temuan BPK ya. Ya itu yang saya lihat kayaknya mindset menakutkan, padahal enggak. BPK juga kan supaya aman terkendali ke depannya. Gitu aja Mbak Betty. Jadi jangan khawatir, selama itu sudah disetujui oleh PA dan ada peraturan keputusan kepala daerahnya sesuai, ya aman-aman saja gitu. Jadi sekali lagi, peraturan menteri ini adalah peraturan yang general yang mesti dilakukan, tapi kalau misalnya ada sesuatu, ada halangan yang menghambat untuk penerapan kegiatan di daerah, berarti ada peraturan daerah yang turunannya gitu.
untuk menyesuaikan. Itu saja Bu Betty. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jangan lupa Bapak Ibu aktif-aktif membaca peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu melakukan pekerjaannya sesuai dengan Perda APBD yang sudah diketuk palu ya, program-programnya, subkegiatannya dan kegiatan dan subkegiatannya sesuai dengan DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah di ACC juga ya kan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mencairkan dana atau apapun namanya, melihat SPD-nya, surat persediaan dananya ada apa tidak sehingga tidak melebihi pagu gitu kan. Kemudian setelah itu UP-nya juga supaya untuk kegiatan lancar semua, jangan lupa UG-nya, SPP UG, SPM UG-nya terus dilakukan supaya uang persediaan bisa digantikan ya, ganti uangnya dan lain sebagainya. Itu kuncinya Mbak Betty ya.